menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan tidak akan pernah membawa kita pada keadaan yang kita harapkan, keadaan yang kita inginkan. Tidak pernah kita mendengar doa, beri aku umur 80 tahun, 90 tahun. Yang ada adalah beri aku atau panjangkan umurku. Artinya apa? Ada satu harapan yang tidak limitatif, itulah nyawa. Setiap yang bernyawa pasti mati. Dan itu terus menerus bergenerasi sejak jutaan tahun yang lalu. Kita ini adalah titisan dari kehidupan demi kehidupan sebelum kita. Ada ayah dan ibu kita, ada kakek nenek kita, ada buyut kita, ada yang unlimited. Dan seberapa panjang durasi umur kita secara biologis, ya barangkali 80, 90, mungkin ada 1-2 yang melewati 100 tahun. Tetapi secara sosiologis tergantung seberapa besar kontribusi kita terhadap masyarakat di sini. Akan berubah nasibmu dengan keluh kesah, tak akan selesai masalahmu dengan marah-marah, tak akan bertambah muliamu dengan sumpah serapah, tak akan ke surga dirimu dengan tebar fitnah. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan tidak akan pernah membawa kita pada keadaan yang kita harapkan, keadaan yang kita mimpikan. Teman-teman, hidup hanya sekali, mari bikin berarti hidup hanya saat, ayo tebar banyak manfaat. Hari ini aku ingin sharing sesuatu yang sangat personal, tetapi sesuatu yang sangat personal juga berlaku universal. Apa yang aku alami boleh jadi teman-teman juga akan alami, apa yang teman-teman alami boleh jadi juga aku akan alami. Mungkin tidak dalam bentuk peristiwa yang sama, tetapi barangkali esensi dari peristiwa tersebut bisa dikatakan sama. Rasa lapar yang teman-teman alami itu juga bisa aku alami, rasa senang yang teman-teman alami itu juga bisa aku alami. Intinya adalah sekali lagi sesuatu yang personal, boleh jadi itu juga berlaku universal. Teman-teman, apa yang akan aku sharing ini, yang akan aku kicaukan ini, yang akan aku celotehkan ini adalah soal usia, soal umur. Tepat hari ini, alhamdulillah aku memasuki usia yang ke-65 tahun. Sebuah rentang panjang perjalanan hidup yang tentu saja banyak onak dan durinya. Ada tangis, derita, ada senyum dan tawa, ada berbagai macam peristiwa dan peristiwa yang aku alami. Dan hikmah yang aku dapatkan adalah apapun peristiwa yang Allah takdirkan memasuki kehidupan kita, terpapar pada kita, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah satu rangkaian yang memang diberikan untuk makin mengokohkan kita, untuk makin mendewasakan kita, untuk makin memberi kita perspektif yang lebih luas tentang kehidupan. 65 tahun, kalau dianggap sebagai satu perjalanan, tentu secara fisik amat sangat jauh sudah perjalanan yang bisa kita tempuh. Bisa-bisa beberapa kali sudah mengelilingi dunia. Tapi bukan perjalanan itu sejatinya yang harus kita renungkan. Tapi perjalanan batiniah, perjalanan yang membuat kita ada kalanya merasa senang, ada kalanya merasa susah, ada kalanya merasa rukun, ada kalanya merasa tentram, damai. Banyak sekali perasaan yang muncul. Tapi jika kita mampu menangkap hikmah dari perjalanan panjang tersebut, ujungnya kita akan dapat satu wisdom. Dan yang aku mau bagi ini adalah wisdom dari perjalanan panjang sampai usiaku 65 tahun ini. Setidaknya ini aku tujukan bagi generasi penerusku, anak-anak dan cucu-cucuku. Teman-teman, banyak orang yang berdoa agar diberikan umur yang panjang. Tapi amat jarang kita mendengar dalam durasi waktu berapa sih sejatinya umur panjang tersebut. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun.
Tidak pernah kita mendengar orang berdoa, beri aku umur 80 tahun, 90 tahun. Yang ada adalah beri aku atau panjangkan umurku. Artinya apa? Ada satu harapan yang tidak limitatif, itulah nature-nya manusia. Ingin sesuatu itu unlimited. Tapi sejatinya jauh dalam lubuk hati kita, jauh dalam pemahaman kita, bahwa setiap yang bernyawa pasti mati. Dan itu terus-menerus bergenerasi sejak jutaan tahun yang lalu. Kita ini adalah titisan dari kehidupan demi kehidupan sebelum kita. Ada ayah dan ibu kita, ada kakek nenek kita, ada buyut kita, ada yang unlimited ke atas. Dan insya Allah ke bawah. Begitu juga. Ada anak kita, ada cucu kita, ada cicit kita, ada entah siapa lagi. Dan seberapa panjang durasi umur kita secara biologis, ya barangkali 80, 90, mungkin ada 1-2 yang melewati 100 tahun. Tetapi secara sosiologis tergantung seberapa besar kontribusi kita terhadap masyarakat di sekitar kita, terhadap lingkup kecil kita dulu lah, keluarga, anak-anak, saudara, cucu-cucu kita, masyarakat, orang kampung kita, atau masyarakat yang lebih luas. Semakin besar manfaat kita dirasakan oleh orang-orang setelah kita, maka semakin panjang umur sosiologis kita. Bung Hatta, Bung Karno boleh lahir di tahun 1900-an. Tapi sampai saat ini, di 2025, atau bahkan sampai nanti, sepanjang negeri ini eksis, beliau tetap akan dikenang. Umur sosiologisnya masih ada, hidup di tengah-tengah kita. Kalau lebih jauh lagi, Rasulullah SAW itu berabad-abad yang lalu. Tapi sampai saat ini namanya selalu menjadi pembasuh bibir kita, penyejuk jiwa kita. Kenapa? Karena kontribusi beliau terhadap kemanusiaan, terhadap damainya hidup. Karena pada usia ke-65 ini tentu saja aku harus mengekspresikan rasa terima kasih pada semua pihak, tentunya pada mereka-mereka yang mempunyai impact kontribusi terhadap kehidupanku. Pertama, aku ingin berterima kasih kepada kedua orang tuaku. Meskipun secara materi mereka tidak berkelimpahan, tapi secara kasih sayang, perhatian, pemenuhan kebutuhan, effort maksimum, mereka surplus. Mereka benar-benar mencurahkan segenap energi, segenap perhatian, segenap kekuatan, segenap konsentrasi, semata-mata untuk memberikan yang terbaik kepadaku dan adik-adikku. Tidak ada satu balasan pun yang mampu menggantikan kebaikan mereka. Tidak ada, hanya doa tulus yang selalu kugumamkan, semoga surga Allah balasannya. Yang kedua, tentu saja aku mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku, 5 saudara kandungku. 19 tahun aku hidup serumah dengan mereka, satu demi satu aku menyaksikan kelahiran mereka. Mereka adalah orang-orang yang menjadi bagian dari hidupku. Aku bahagia bersama mereka, dan aku terima kasih diberi saudara, dipersaudarakan seayah seibu oleh Allah SWT dengan mereka. Kalian adalah orang-orang yang aku sayangi, yang aku kasihi. Lalu aku juga pada kesempatan ini ingin berterima kasih kepada para guru-guru yang telah mendidikku, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, mulai dari guru-guru pendidikan formal sampai guru-guru non formal. Tanpa kalian tentu aku tidak akan seperti saat ini. Tanpa kalian hidupku mungkin saja jauh lebih sulit. Semoga apa yang kalian berikan kepadaku itu akan menjadi amal jariah yang selalu akan dapat balasan sebagaimana janji Allah. Lalu aku juga ingin berterima kasih kepada pendampingku, istri tercinta. Insya Allah dalam 3 hari ke depan, tepatnya 1 April, kita sudah hidup 40 tahun. Sebuah waktu yang cukup panjang. Tentu tidak semuanya indah. Tentu banyak hal-hal yang mengecewakanmu, wahai istriku. Tetapi inilah aku, suamimu. Dan alhamdulillah Allah titipkan kepada kita 4 orang anak yang menyejukkan, yang super, yang hebat-hebat, sehingga energi kita berdua tercurah fokus untuk mereka, dan kita lupa perbedaan di antara kita. Lalu aku juga ingin
meminta maaf kepada istriku atas semua kekurangan, atas semua ketidaksempurnaan. Sekali lagi, inilah aku suamimu segini adanya. Dan terima kasih untuk penerimaan total yang kamu berikan. Salam hormat dan terima kasihku yang tidak terhingga juga aku sampaikan kepada ibu mertua yang sejak kelahiran anak pertamaku tahun 1986, beliau selalu istiqomah, beliau selalu ikhlas, beliau selalu setia, beliau selalu mencurahkan segenap perhatiannya tinggal bersama kami untuk menjaga putra-putri kami sampai tahun lalu ajal menjemput beliau. Tidak ada satu hal pun yang bisa membalas semua kebaikan beliau. Dan tanpa beliau, kami sekeluarga tidak akan bisa seperti saat ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Mertua. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu. Dan balasan dari Allah adalah surga Jannatun Naim. Aku juga ingin berterima kasih kepada anak-anakku. Kalian adalah penyemangatku, kalian adalah penyejuk hatiku, kalian adalah kebanggaanku, kalian adalah segalanya bagiku. Pertaruhan hidupku yang paling utama adalah membesarkan kalian, mengantarkan kalian menjadi manusia-manusia mandiri. Dan alhamdulillah kalian balas semua perhatianku, perhatian kami, ayah dan bundamu, dengan memberikan yang terbaik di setiap apapun etape pembelajaran yang kami ikuti. Dan jujur, tidak ada sedikit pun rasa khawatir kami melihat bagaimana kalian bisa hidup, survive di tengah-tengah ketatnya persaingan saat ini, dan bagaimana budi pekerti kalian, akhlak kalian juga sangat kami banggakan, sangat kami senangi. Mudah-mudahan kalian tetap istiqomah, selalu mengupdate diri, tidak pernah lelah untuk belajar. Mudah-mudahan selalu kalian berakhlak, berbudi pekerti mulia. Mudah-mudahan selalu kalian menjadikan bahwa hidup ini hanya sekali dan harus bikin berarti. Hidup ini hanya saat, harus banyak-banyak tebar manfaat. Tentu aku juga harus mengucapkan banyak terima kasih kepada mantu-mantuku yang telah mendampingi anak-anakku. Tanpa kalian tentu aku tidak mungkin mendapatkan cucu-cucu yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan baik hati. Lalu aku juga bersyukur, berterima kasih pada 6 orang cucuku, 3 laki dan 3 perempuan. Kalian adalah superhero-ku, kalian adalah penunjuk jiwaku, kalian adalah kebanggaanku. Kenapa kalian adalah superhero-ku? Aku ingin kalian berterima kasih kepada kalian karena memberi kesempatan untuk membayar hutang. Hutang apa itu? Pada saat ayah bunda kalian masih kecil sebesar kalian, ini kakek dulu tidak bisa memberikan waktu untuk sekadar mengantarkan ayah bundamu ke sekolah. Dan saat ini, pada saat ada kendala di saat-saat kalian tidak bisa dijemput antar oleh ayah bundamu atau oleh sopir, maka sopir pengganti, driver pengganti adalah kakekmu ini, adalah ini. Dan tentu saja ini adalah bagian dari kesempatan yang Tuhan berikan, yang Allah berikan untuk ini bisa membayar hutang atas kekurangan waktu pada saat ayah bundamu sekolah dulu, dan membayarnya sekarang dengan adanya waktu untuk mengantarnya ke sekolah. Tetaplah jadi cucu-cucu yang membanggakan ini, patuhi ayah bundamu dan ikuti naluri belajar yang tiada habis-habisnya dari orang tua kalian. Karena ketahuilah cucuku, hanya dengan pendidikanlah hidupmu akan lebih mudah. Peradaban atau kemajuan dalam peradaban dunia ini, itu kontribusi yang paling besar adalah semakin meningkatnya ilmu pengetahuan. Jadi jangan pernah lelah untuk belajar, dan belajar. Terakhir, aku ingin juga berterima kasih kepada siapapun yang pernah melintas di lini masa hidupku selama 65 tahun. Teman-teman, relasi, karib kerabat, atau siapapun. Ada yang datang dan pergi, ada yang tetap abadi sampai saat ini. Kalian sungguh luar biasa, kalian bagian dari warna-warni yang menghiasi indahnya bangunan hidup setidak-tidaknya untuk 65 tahun ini. Terakhir, aku ingin sharing sebuah lagu yang syairnya aku ciptakan dan iramanya di generate oleh artificial intelligence. Lagu soal hidup. Selamat mendengarkan.
Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tak mencerahkan, jangan menyalahkan. Jika tak berkarya, jangan mencela. Jika tak berbuat, jangan menghujat. Jadikan dirimu tempat berteduh. Hidup hanya sekali, buatlah berarti. Hidup hanya sesaat, tebarlah banyak manfaat. Jangan mencari lawan, jadikan dirimu tempat berteduh. Tak akan berubah nasibmu dengan keluh kesah. Tak akan selesai masalahmu dengan marah-marah. Tak akan bertambah uliamu dengan sumpah serapah. Tak akan ke surga dirimu dengan tebar fitnah. Hidup hanya sekali, buatlah berarti. Hidup hanya sesaat, tebarlah banyak manfaat. Jangan mencari lawan, jadikan dirimu tempat berteduh. Tak akan berubah nasibmu dengan keluh kesah. Tak akan selesai masalahmu dengan marah-marah. Tak akan bertambah uliamu dengan sumpah serapah. Tak akan ke surga dirimu dengan tebar